Selamat datang di channel Infotrend, sebuah channel yang menayangkan berita dan peristiwa terbaru. Di tayangan kali ini akan memberitakan tentang pengungkapan Sri Mulyani mengenai alasan sebenarnya Prabowo pangkas anggaran. Namun sebelum dimulai, ada baiknya saya mengingatkan untuk memberi like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk perkembangan channel ini. Mari kita lanjutkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran hingga 306,69 triliun rupiah. Menurutnya, Presiden ingin keuangan negara lebih bersih, sehingga berujung efisiensi APBN 2025. Presiden Prabowo sudah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin spending, belanja negara, lebih efisien, baik, bersih, dan fokus, terutama dalam menjaga kebutuhan masyarakat. Ungkapnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Dalam upaya ini, Sri Mulyani mengaku telah mengkaji lebih terkait dengan penggunaan dan keperuntukan anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penghematan anggaran akan dilakukan hingga 3 putaran dengan total mencapai 750 triliun rupiah. Adapun, pada putaran pertama, penghematan anggaran telah mencapai 306,69 triliun rupiah. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian, pada putaran kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga 308 triliun rupiah. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut. Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 triliun rupiah. Penghematan putaran kedua 308 triliun rupiah. Kata Prabowo dalam pidatonya di acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Pada putaran kedua, efisiensi akan dilakukan di kementerian dan lembaga KL. Dari 308 triliun rupiah, sebanyak 58 triliun rupiah akan dikembalikan ke KL. Lalu, pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui badan usaha milik negara, BUMN, di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai 300 triliun rupiah. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar 200 triliun rupiah digunakan untuk negara dan 100 triliun rupiah dikembalikan ke BUMN. Demikian berita ini disampaikan.